Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Auparian. Di kesempatan video kali ini kami akan mentutorialkan cara mengatasi karburator motor yang banjir terus ya guys ya, atau sering netes di bagian pembuangan karburatornya. Oke, di sini ada motor Satria Epio ya. Ini mengalami problem atau trouble sering banjir ya di bagian karburatornya. Jadi langsung saja kita lakukan pembongkaran di bagian karburator. Oke guys, sebelum lanjut ke videonya guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys ya, biar kami lebih semangat lagi bikin video seputar otomotif. Oke, terima kasih. Ini cara ini saya tutorialkan, bisa diaplikasikan atau bisa diterapkan ke semua jenis motor yang masih menggunakan karburator ya guys ya, mau Supra, mau Yamaha, mau Jupiter, apa pokok Honda, apa yang penting menggunakan karburator. Kalau sering bocor atau sering banjir ya di bagian pembuangan karburator, bisa kalian gunakan cara ini atau trik ini ya guys ya. Jadi jangan di skip videonya biar ndak gagal paham. Oke, ini kita lakukan pembongkaran dulu ya di bagian karburator motor Satria Epio 150. Ini emang agak susah ya guys ya untuk Satria Epio nya proses pembongkarannya, karena tempatnya sempit sekali ya guys ya. Oke, ini kita bongkar dulu ya guys ya. Oke guys, setelah kebongkar untuk karburatornya, kemudian kalian cek di bagian selang bensinnya ya guys ya. Nah, ini untuk motor Epio ini menggunakan keran otomatis ya guys ya. Nah, jadi begitu kita sedot ya untuk selang hisapnya, kalau bensinnya keluar berarti normal ya guys ya. Nah, ini kita cabut, sudah kita cabut ya untuk selang bensinnya. Tetapi kalau kita sedot ndak keluar berarti ada yang mapet. Terus yang kedua, kalau ndak disedot tetap keluar untuk bensinnya, berarti keran otomatisnya harus diganti ya guys ya. Kalau keran otomatis itu cara kerjanya pas posisi mesin hidup baru bisa ngeluarin bensin ya, atau begitu kita selah atau ada isapan di bagian selang pengisapnya ya guys ya. Bisa di bagian apa namanya motor yang menggunakan keran otomatis itu Satria Epio, kemudian Supra X125. Nah, itu menggunakan keran otomatis di bagian tangkinya ya guys ya, sama dengan Beat, Vario. Nah, kalau Supra lama itu tidak menggunakan keran otomatis atau langsung los ya. Nah, kalau motor yang menggunakan keran otomatis harus dipastikan dulu ya. Kalau keran atau kalau membran ya, bahasa bengkelnya kalau membrannya sudah los harus diganti ya, biar ndak terjadi banjir atau netes di bagian karburatornya. Oke, ini kita bongkar dulu ya di bagian karburator motor Satria Epio. Nah, langkah pertama sudah kita atasi ya, atau sudah kita pastikan bagus untuk keran otomatisnya. Jadi lanjut kita lakukan pembersihan atau kita servis di bagian karburatornya. Tapi kata ownernya ini sudah berkali-kali diservis ya, tapi tetap netes atau tetap banjir terus di bagian karburatornya. Jadi jika kalian memiliki garapan seperti saya ya guys ya, atau sudah berkali-kali kalian servis di bagian karburatornya tetap saja banjir, gunakanlah cara atau trik ini ya, semoga bermanfaat. Nah, ini kita bongkar dulu, harus dibongkar dulu ya semua. Untuk main jet, pilot jet, kemudian pelampungnya harus kita keluarkan dulu atau kita lepaskan dulu ya guys ya.
biar nanti tidak terjadi mapet ya. Pas begitu kita melakukan sekir ya, kita gunakan korek kayu. Nah, ini untuk spuyer-spuyernya sudah kita lepaskan ya guys ya. Kemudian kita semprot-semprot dulu ya untuk lubang-lubang di bagian karburatornya. Nah, setelah dikira bagus atau setelah dikira semuanya bekerja dengan baik, baru kita lakukan penyekuran ya guys ya. Nah, ini kita tes dulu ya untuk pelampung bensinnya, mainnya di mana ya guys ya. Apakah benar ini terjadi mapet ya guys ya. Nah, selanjutnya ini kita gunakan korek kayu ya guys ya caranya. Nah, ini kan ada korek kayu ya. Kita beli di kios juga banyak ya guys ya. Kemudian kita celupin di bagian obat sekur, kemudian kita putar-putar di bagian lubang pelampung bensinnya. Tujuannya biar bisa halus ya guys ya. Kalau di bagian klep juga kan kalau terjadi kebocoran, caranya kita sekir klep ya guys ya. Tapi kalau di bagian karburator ya begini caranya nyekirnya ya guys ya. Nah, kita putar-putar dan kita gunakan korek kayu. Mau pakai lidi juga boleh ya guys ya, yang penting tajam, tapi saya saranin menggunakan korek kayu. Kemudian celupin sedikit di bagian amril atau obat sekur, terus diputar-putar saja ya guys ya. Nah, begini triknya ya guys ya, supaya nanti di bagian pelampung bensinnya bisa menutup secara sempurna atau tidak terjadi rembesan bensin pas posisi di bagian pelampung karburatornya sudah penuh. Oke guys, setelah dikira cukup, lanjut kita lakukan proses pembersihan atau kita bersihin semua ya guys ya. Kalau sudah dikira cukup, sudah begitu halus, sudah rata di bagian lubang pelampung bensinnya, kemudian kita semprot-semprot saja ya menggunakan karbu cleaner. Mau pakai bahan bakar juga boleh ya guys ya, tapi harus betul-betul bersih ya guys ya. Jangan sampai ada sisa-sisa bekas kita sekir tadi di bagian pelampung bensin atau di bagian lubang pelampung bensinnya ya guys ya. Nah, ini kita semprotkan dulu ya untuk semua komponen-komponen di bagian karburatornya. Setelah bersih, kemudian kita tes dulu ya untuk pelampungnya. Nah, cara ngetesnya kita gunakan selang ya guys ya. Kemudian kita colokin ke bagian lubang masuk bensin yang ke karburator. Kemudian kita goyang-goyang ke bawah ke atas untuk pelampungnya. Nah, kalau kita posisikan di atas ya untuk pelampungnya, nah, ini mapet ya guys ya. Tapi kalau kita kasih begini, nah ini lolos ya. Kalau kita tiup, nah caranya ngetesnya begitu ya, biar nanti tidak terjadi kerja dua kali. Nah, kalau sudah bagus begini, tinggal kita pasang saja ya guys ya. Ini sudah dijamin tidak bakalan banjir lagi ya di bagian karburatornya. Oke, ini untuk komponen-komponennya sudah kita bersihkan, kemudian tinggal kita pasang saja ya guys ya, satu persatu di bagian pelampung bensin, main jet, pilot jetnya jangan sampai kelupaan ya guys ya. Kemudian untuk baut-bautnya juga kita pasangkan semua. Dan jangan lupa untuk karet vakumnya jangan sampai terkena bensin ya guys ya, nanti melar dia. Oke, setelah itu kita pasangkan ke motornya, kemudian kita tes. Semoga saja aman ya guys ya. Video sambil lampak nih. Mau divideoin katanya.
FPS ya. Oke guys, ini motornya sudah aman ya guys ya. Sudah tidak terjadi banjir-banjir lagi. Biasanya kalau EPU sudah keluar di bagian pembuangan bensin, motornya langsung mati ya guys ya. Nah kemudian kita cek lagi. Nah ini sudah tidak ada yang netes lagi ya. Di bagian karburatornya sudah aman, jos gandos. Oke guys, mungkin sekian dulu ya video kali ini. Semoga bermanfaat dan salam otomotif.